Ibu di dompetnya ada 10 juta, marah nggak? Kok ketawa? Nggak jadi, oh saya tanya ini. Gimana Bu? Ini suaminya datang nih ngasih nemplok 10 juta, anaknya mecahin piring. Apa reaksi Ibu? Enggak lah, nggak marah. Beli lagi. Ya, mulai keramik ya Bu. Aduh, ini Bu ya. Jadi sebenarnya marah itu berasal dari diri kita sendiri atau dari anak-anak sih Bu? Oh iya, dari kita sendiri bukan. Apalagi anak takut. Sekarang pertanyaannya, kalau anak berangkat dari rumah sudah dalam ketakutan, dalam ketegangan, emosi mental yang nggak stabil, nyampe sekolah, kira-kira bagaimana? Malas belajar, ya nggak Bu? Apalagi emosi, bete, kesenggol temennya bagaimana? Padahal pemicunya siapa? Siapa? Ibunya, emaknya. Istighfar Bu. Itu kok mau anaknya pinter. Oke ya Bu ya Bu. Karena waktunya cuma sebentar, maka ada teknis Bu. Ada teknis. Oh, ada tetangga saya itu di sana, Masya Allah Bu. Ya, karena kita ini Bu, halo Bu, marah itu bisa dikendalikan Bu. Marah itu bisa dikendalikan. Di dalam otak kita ini Bu, ada namanya amigdala. Apa Bu? Amigdala inilah yang akan menyebarkan tubuh kita, respon ke tubuh kita. Kita marah, sedih, nangis, itu tugasnya amigdala. Itu tugasnya amigdala. Maka ketika ada pemicu dari luar, terus kita marah, kita sedih, kita cengeng, ini sebenarnya amigdala sedang bekerja di dalam tubuh kita. Kalau kita marah, jantung bagaimana? Berdetak. Bener nggak Bu? Ya nggak Bu? Napas bagaimana Bu? Napas sesek, ngos-ngosan. Tapi kenapa kok diulang-ulang terus sama Ibu? Bawaan. Oke, nanti kita kupas bawaan apa enggak gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang kita Bu, hello. Ini siapkan di rumah, kita praktekkan, di sini kita praktekkan Bu. Respon marah, respon sedih, respon cemas itu sebenarnya hanya berjalan 90 detik. Habis itu dia akan turun. Hanya 90 detik. Tapi ketika 90 detik itu kita mengolahnya dengan tidak baik, maka respon yang ada, anak diapain Bu? Oke. Nanti kalau anak sudah gede, Ibu dilaporin ke polisi Bu. Kekerasan fisik. Benar ya Bu? Masya Allah ya Bu. Ya itu Bu. Akhirnya anak kita pukul, anak kita marahin. Maka bagaimana sebaiknya? Waktu itu hanya 90 detik Bu. Kalau mau dihitung menit hanya 1,5 menit. Jika waktu 1,5 menit itu kita bisa menghandle, kita bisa mengelola diri kita, bagaimana kita bisa menekan emosi yang ada dan kita mengolah dengan baik, insya Allah hati akan jadi tenang. Butuh waktu berapa Bu? 90 apa? Menit? Detik. Bener nggak Bu? Marah itu sebenarnya sebentar atau lama? Sebentar Bu. Kenapa kok dia menjadi lama? Kok dia terulang terus? Kenapa? Karena otak kita nggak mampu melepaskan. Kita nggak ridho, kita nggak ikhlas, sehingga terulang lagi pikiran itu, sehingga marahnya nggak reda-reda. Gitu. Halo, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Marah itu sebenarnya berapa menit sih? 90 detik atau 1,5 menit. Sebentar nggak Bu? Sebentar banget gitu. Tapi waktu yang sebentar
bisa mengubah segala-galanya. Bisa mengubah segala-galanya. Benar gak, Bu? Suami sama istri akur terus ya, Bu? Yang benar. Akur terus. Pernah marah sama suami? Marah terus. Kita dengan pasangan tentunya pasti dong, Bu, ya, mempunyai ketidakcocokan, ya nggak sih, Bu? Dan namanya juga dia berasal dari mana, saya berasal dari mana, ya nggak, Bu? Dia dididik dengan pendidikan ala emaknya, kita didik ala emak kita. Pola pikir kita pasti berbeda, tapi dari perbedaan itulah kita cari persamaan. Bagaimana caranya? Manfaatkan waktu 90 detik. Ibu tarik nafas dulu, ya, diam dulu, tarik nafas, atur, jangan sampai reaksi kita berlebihan. Kalau reaksi kita berlebihan terhadap pasangan kita ngomong satu, kita berapa, Bu? Mantep. Jujur nih, Bu. Kalau suami 10, oh kita banyak, tak terhingga. Ini benar nih, mama ini benar ya, Bu, ya. Tapi Bu, kalau sudah terjadi rumah tangga kita yang seperti itu di dalam rumah, anak-anak terpapar oleh pertengkaran kita, apa yang dirasakan? Frustasi, depresi, nggak nyaman, nggak betah di rumah. Ketika nggak betah di rumah, dia nongkrong, ditangkap oleh anak-anak yang narkoba. Akhirnya dia nyicipin. Siapa yang jadi akar permasalahan? Nah, maka tadi kata Pak Ustadz, kata Pak Dokter, Bu, bener gak sih? Kata Pak Dokter tadi katanya, emak itu madrasah yang pertama, rumah itu madrasah yang pertama. Maka dibutuhkan emak-emak yang tangguh, dibutuhkan emak-emak yang dapat mengelola emosinya. Maka ketika emosi ini dapat dikelola dengan baik, ibu ngambil jeda dengan baik, itu akan menyelamatkan seluruh seisi rumah itu, Bu. Bu, benar nggak, Bu? Bu, kenapa banyak tawuran? Tadi kata apa? Jangan. Ada tawuran wakil ya, ada tawurannya nggak, Bu? Kenapa kok anak bisa tawuran? Maknya tidur katanya. Kenapa kok anak bisa tawuran? Karena mentalnya ini nggak sehat, Bu. Dia sangat reaktif, dia sangat reaksi, dia sangat reaktif secara fisik, senggol dikit, senggol dikit. Nah, itu yang mengajarkan ternyata siapa? Siapa? Maknya. Gitu. Kenapa maknya? Karena maknya emosi, tidak bisa ngatur emosi. Akhirnya anak jadi berat. Padahal cukup waktu berapa, Bu? Ya, berapa, Bu? 90 detik. Ibu keep silent. Bisa nggak? Yakin? Iya, Bu. Jadi ketika ada pemicu, Bu, tiba-tiba suami pulang marah, ibu nggak usah langsung wow gitu, nggak perlu gitu loh, Bu, nggak perlu gregetan gitu, nggak perlu. Ya, Bu, ya, ibu memang gregetan, diam dulu, tapi keep silent, diam. Cukup berapa, Bu? Cukup 1,5 menit, 9 detik. Setelah itu biasa lagi, Bu. Diri ini biasa lagi. Baru ketika kita stabil emosinya, bisa apa? Mas, kenapa sih? Pak, ngapain? Marah ada apa? Tapi kalau kita langsung pulang marah-marah, bukannya senyum sama saya, marah mulu kerjanya. Nah,
Akhirnya, oke. Sudah dikasih tanda? Baik ya Bu ya. Tanda 0 ini berarti sudah selesai. Oke, Bu, saya tanya lagi. Berapa regulasi emosi kalau kita emosi? 90 detik itu kalau dimenitin berapa? Kalau ada anak nangis, anak marah, suami marah, kita cukup diam berapa menit? Dan itu akan mengubah segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibu-ibu menarik sekali ya. Terutama buat saya pribadi yang masih muda, yang kalau suami ngomel, kayaknya saya nggak sah kalau nggak ikut ngomel. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Tepuk tangan buat Bunda Ustazah ini. Alhamdulillah. Baik, Ibu, selanjutnya paparan yang ketiga akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Komala Dewi. Ya Bu ya, alhamdulillah. Ini beliau ini luar biasa Bu, masih muda tapi sudah melanglang buana dalam dan luar negeri ya Bu ya. Sebagai dokter yang masih muda yang juga memiliki beberapa rumah sakit. Ini pemilik rumah sakit Bu, gini-gini Bu. Ustazah, Bunda Dokter Komala Dewi, saya akan bacakan VT-nya ya Bu ya. Nama Dokter Komala Dewi, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Juli 1981. Ini luar biasa, masih muda sekali ya Bu ya. Status menikah, kesehatan sangat baik, agama Islam, alhamdulillah. Alamat lengkap Jalan Walang Baru 4 nomor 1A2 Koja, Jakarta Utara. Iya, tetangga. Alhamdulillah, beliau benar-benar asli orang Jakarta Utara Bu. Ini sekolahnya di SDN Labuan 02 Pagi, Jakarta Utara. Barangkali ada yang seangkatan? Oh, nggak ada di sini, Lolita sendiri. Oh, sama anaknya, Masya Allah. Lalu lulus dari SMP Negeri 84, lanjut dari ke SMA Negeri 45 dan tahun 2009 lulus program Sarjana Kedokteran Universitas Yarsi. Saat ini sedang S2 Ibu di administrasi rumah sakit ya Bu ya. Pengalaman bekerja di Rumah Sakit Gria Medica Tulang Bawang Lampung. Beliau adalah ownernya Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Juga di Rumah Sakit Penawar Medika Lampung dan bekerja juga di PT Telkom Medika Jakarta hingga saat sekarang ini. Beliau menjadi CEO Rumah Sakit Penawar Medika, juga Direktur Utama PT Daya Dinamika Diagnostik hingga saat ini. Tepuk tangan buat beliau Bu. Kita akan berikan kesempatan kepada Bu Dokter kita yang alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tempat ini, sang pencipta dan sayangnya sama ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya berasa diajarin guru PAUD 1 ditambah 1. Tapi ini memang masih muda semua Umi ya. Terima kasih atas undangannya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Ustadz Fadian, Ketua MUI beserta jajarannya, para pembicara dan ibu-ibu. Kalau disebut ibu-ibu katanya kurang afdol kalau bahasa orang Priuk. Emak-emak yang gak ada lawan ya Bu. Emak-emak yang ada di ruangan kita tercinta, yang saya dari tadi kan share tentang kegiatan saya hari ini. Saya dikomplain, dokter kasih tahu itu copot, presidennya belum diganti, wakilnya belum diganti. Tadi saya mau ganti apa Pak Haji Andi, apa Ustadz Fadian, tapi kan saat ini mungkin lupa ya dia. Nanti besok mungkin bisa diganti. Jadi ini udah nyebar. Ya, mungkin ibu-ibu terpapar sama kita semua, jadi itu nggak dilihat ya Bu. Ya, baik. Saya dari tanya, MUI Koja ini punya yel-yel apa enggak? Nggak ada. Punya Pak? Bikinin, kita bikin ya Bu ya. Kalau tadi udah 1 tambah 1, sekarang kita bikin yel-yel
Koja yang kita cintai hari ini. Kalau saya bilang MUI Koja, sebut yes. MUI Koja, yes, tiga kali ya, yes. Lalu yang terakhir MUI Koja, insya Allah berkah, tepuk tangan, oke? Yang kencang ya Bu. MUI Koja, yes. MUI Koja, yes. MUI Koja, yes. MUI Koja, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Nanti dibuat Pak Ustadz biar ada, jadi kan yang Umia biar gak bete, biar gak ngantuk. Soalnya ada yang bilang kampusnya udah kosong, gak boleh nambah. Saya mau nambah bingung. Ya, terima aja ya Bu, yang penting kebersamaan kita. Alhamdulillah saya hari ini mendapat kesempatan yang sangat luar biasa menjadi pembicara dalam bidang kesehatan tentang peranan kesehatan anak dalam Islam sebagai peran melahirkan generasi tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Kalau tadi Pak Ustadz bilang, Pak Kiai bilang, zamannya zaman anak apa? Kalau Ibu kalau ingat zamannya ini zaman apa? Zaman edan, ya Bu ya. Jadi zamannya zaman edan, yang segala sesuatu itu kepada orang tua. Kiblat anak-anak kita itu kepada orang tua, baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, baik dari sisi agama. Kalau kesehatan mungkin kalau saya berbicara secara umum, saya bingung juga tadi banyak yang minta. Ada yang minta stunting, ada yang minta bullying, ada yang minta parenting, ada yang minta kesehatan reproduksi. Tapi itu semua bisa kita jadikan satu kesatuan. Segala sesuatu itu dari diri kita Bu. Kesehatan anak kita, kalau dari anak-anak itu tentang bagaimana orang tua menjaga kesehatan dan memberi pengetahuan kepada anak-anak kita. Sekarang kesehatan dari bidang bullying itu kita lihat Bu, bagaimana keadaan anak kita itu datang ke rumah. Pak Ustadz tadi bilang, pergi ke rumah kita deg-degan, nyampe sekolah kita deg-degan, pulang ke rumah pun kita deg-degan, karena kita tidak mungkin bisa mengawasi anak kita dalam 24 jam. Tapi kita sebagai orang tua kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak. Karena ada beberapa konsep kesehatan, cara kita berbicara kepada anak. Itu ada 4 Bu. Ada 4. Pertama itu overprotective terhadap anak. Jadi itu yang paling bagus menurut saya, tapi menurut saya belum tentu menurut ibu-ibu. Jadi pola asuh itu ada satu, yang pertama otoritatif. Itu 2 arah Ibu. Jadi anak itu jangan dibiarkan tidak mempunyai diskusi terhadap kita. Ada kan ya Bu ya, maunya didengar aja, ada maunya diem aja, ada maunya nggak mau ngedengerin orang tua karena udah mendengar dari luar, dari handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau yang pola asuh otoritatif itu 2 arah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bisa menciptakan pola komunikasi 2 arah terhadap anak. Itu kita bisa tahu bagaimana perkembangan anak itu jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Jadi setiap saat kita bisa. Kalau kita udah 2 arah, anak tuh jadi percaya sama kita. Mah, tadi kita di sekolah begini. Mah, tadi kita di sekolah begini. Tapi kalau 1 arah susah ya Bu ya. Jadi ntar gue sampai rumah bilang ini sama mama gue diomelin gitu. Jangan membiarkan anak menjadi diam. Jangan membiarkan anak menjadi depresi. Jangan membiarkan anak jadi mempunyai nilai buruk terhadap orang tuanya sendiri. Lalu yang kedua itu ada pola asuh otoriter. Otoriter itu yang gimana Bu? Itu yang tadi saya bilang 1 arah. Dia nggak mau tahu apa keadaan anak. Orang tua nggak mau tahu bagaimana anak itu maunya apa. Pokoknya intinya harus dengar mama, harus dengar papa, harus dengar ibu, harus dengar ayah. Kamu harus begini, harus begini. Padahal anak sendiri masih punya keinginan ya Bu ya, keinginan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga itu ada permisif. Permisif itu ibu bisa, kita hanya ya udah ikutin aja, nyamanin aja, tapi nggak peduli itu benar atau salah. Udah nyamanin aja. Anak mau apa diikutin,
anak mau apa diikutin gitu, tapi yang membuat anak nyaman. Ada yang lebih parah itu neglectful Bu, jadi diikutin tapi pembiaran gitu loh Bu, proses pembiaran, tapi kita nggak bisa tahu bagaimana perkembangan anak. Jadi untuk menghindari yang zaman sekarang ya Bu ya, kayak bullying, tadi apa, narkoba, yang sekarang apalagi Bu, judol, ya Bu ya, judi online, kita nggak tahu loh Bu, tiba-tiba anak kita minta uang jajan, beli apa di Indomaret karena udah bisa ya Bu, isinya tuh udah bisa di handphone ini. Tapi kalau kita membuat program pengasuhan pola asuh itu dengan 2 arah, mudah-mudahan kita jadi tahu bagaimana gerak-gerik anak, perkembangan anak gitu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai di kita itu ada yang sampai anak-anak depresi. Jatuhnya sulit Bu kalau sudah depresi, minum obat, nanti dia jadi ketakutan, tiap hari sembuh Bu, tapi nanti ada trauma yang tertinggal di dalam diri kita. Itu sewaktu-waktu bisa timbul lagi. Kalau sudah timbul lagi kita sulit ya Bu ya. Nanti dia yang ada yang paling serem apa Bu? Dari kesehatan yang kita takutkan itu terjadinya bunuh diri terhadap anak. Jadi sebagai orang tua yang bisa benar-benar menjaga anak kita, kiblat anak-anak tuh di kita. Jangan sampai tiba-tiba, oh ya kalau udah gitu nyesel gak ada gunanya ya Bu ya. Penyesalan tiada gunanya. Jadi ibu-ibu semua, bapak-bapak, emak-emak Power Ranger ya Bu, kalau dibilang segala sesuatu bisa. Mama Tanjung Priok itu gak ada yang ngalahin. Saya kalau udah bilang dari mana Dok Tanjung Priok, semua diem Bu. Diam, gak ada yang bersuara. Dari mana rumahnya Dok? Tanjung Priok, diam. Jadi iya, jadi udah diam. Karena Tanjung Priok itu segala sesuatu ada di situ. Apanya Bu? Kejahatannya, premanismenya, iya Bu ya. Sedangkan anak kita di situ. Kalau kita nggak 2 arah Bu, di rumah dia diem, baik, anak soleh-solehah, sampai luar dia punya teman, kita nggak tahu. Yang ada kita terlambat. Jadi adakan pendekatan dengan anak. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan bisa diterima dengan anak-anak itu dengan terbuka gitu. Jangan sampai ada sembunyi-sembunyi. Lalu yang kedua Bu, ada saya disuruh nambahin sedikit tentang reproduksi wanita. Ini juga sangat penting Bu, sangat penting. Masa subur anak itu kita harus tahu. Kalau kayak di pelajaran saya, itu masa subur itu 20 tahun. Tapi zaman sekarang apa iya Bu 20 tahun? Enggak ya Bu ya? Anak SD udah make up, saya kalah loh Bu. Anak ini udah ini. Ke sekolah bawa apa Bu di tasnya? Bawa bedak, bawa kaca, bawa apa lagi Bu? Sisir, bawa lipstik, ya itu yang Bu ya. Di madrasah ada Mi, dirajian terus Mi. Oh aman, masih ada. Jadi besok-besok bikin anak lagi sekolahkan di madrasah ya Bu. Masih bisa Bu? Oh udah bagus. Cucu ya hubungi Umi. Jadi insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi pada saat anak kita sudah masa subur, itu kebersihan, pola hidup, penjiwaan terhadap agama, pendidikan, kesehatan ini nggak bisa dipisahkan Ibu, sangat nggak bisa dipisahkan. Tadi yang pertama ada bilang adab tapi nggak etika, percuma, ya Bu ya. Etika nggak ada, percuma, semua percuma. Jadi nggak bisa dipisahkan kalau menurut saya pendidikan, kesehatan, agama begitu ya. Jadi pada saat reproduksi anak kita sudah subur, itu benar-benar diperhatikan kebersihannya, cara-caranya. Kadang-kadang kita serba salah, mau ngasih tahu tentang seks, bingung cara ngomongnya, ya Bu ya. Tapi ada juga Bu sekarang yang lebih pintar dari kita, karena sudah ada di TV sih ya, medsos sudah ada semua, diajarin begini, diajarin begitu. Lagi-lagi apa Bu tamengnya? Kita orang tua di rumah
diajarin. Kalau saya tipe terbuka Bu sama anak, tidak apa-apa saya kasih tahu bagaimana seks yang baik, kapan waktunya. Karena kita di sekolah nggak tahu. Di sekolah itu sekolah anak saya itu bukan yang khusus perempuan. Karena campur, ada lelaki, ada perempuan. Anak saya cerita, ini aku digangguin, masih anak 4 SD udah bicara seperti itu gitu loh. Jadi kan itu di sekolah agama, anak saya itu sekolah Islam gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sekolahnya, nggak bisa menyalahkan para gurunya terutama. Kalau saya lebih menyalahkan diri saya sebagai orang tua gitu. Jadi kalau bagi saya guru itu nomor 1 karena orang tua anak saya yang kedua gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua yang menuntut para guru untuk tidak memarahi anak kita kalau bersalah gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita yang salah ya, kalau anak kita salah ya terima aja diomelin gitu. Jadi ibu-ibu semua sekali lagi untuk kebersihan, pola hidup kepada anak itu diajari semua. Nanti untuk yang lain-lain boleh ditanya, boleh ditanyakan apapun, cara pegang kebersihan bagaimana, cara membersihkan reproduksi bagaimana yang benar. Ada Bu reproduksi yang benar lagi, kan harus benar ya Bu ya, mengganti celana dalam tiap hari. Tapi ibunya nggak ganti-ganti, gimana ya Bu? Bingung ya Bu ya? Iya betul, Pak Ustadz langsung ngerti aja, menjamur katanya. Bapak-bapak di belakang ketawa, berarti ada sesuatu Bu. Ya, jadi untuk kebersihan reproduksinya, semuanya itu ada bisa mempengaruhi kesehatan. Sampai yang paling jelek apa Bu? Kalau di kesehatan tentang reproduksi itu bisa terjadi kanker. Kalau kanker bukan kantong kering ya Bu, itu penyakit menular. Mau Bu? Enggak. Jadi kalau udah kanker saat ini ilmu kedokteran dimanapun belum menemukan obatnya. Jadi kita yang sudah harus bisa mewaspadai, menjaga kebersihan, seks bebas dihindari, narkoba dihindari. Untuk yang lainnya nanti apabila ibu-ibu ada yang mau ditanya boleh, insya Allah nanti Ustazah akan memberikan kesempatan ke ibu-ibu, tinggal ditanyakan ke saya. Baik Ibu, cukup? Ya. MUI Koja, yes. MUI Koja, yes. MUI Koja, yes. MUI Koja, insya Allah berkah. Terima kasih Bu Dokter atas semua paparannya pada siang hari ini, Ibu ya. Alhamdulillah. Saya akan buka 3 penanya pertama. Untuk terpin yang pertama, silakan Ibu. Oke. Terima kasih pada Bapak Panitia. Mohon izin punten. Nama saya Sri Mulyati dari PKKR 04 Kelurahan Rawabadak Selatan. Saya merasa senang mengikuti seminar seperti ini dengan konsep yang luar biasa. Ada kolaborasi tentang agama, kesehatan, dan pendidikan. Itu memang sudah menjadi simbiosis mutualisme. Semua saling berangkai. Bunda, semua narasumber di sini, sebetulnya kalau kita tadi saya simak dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Dokter dan Dr. Muhammad Idrus MPD, kemudian dilanjutkan dengan Umi Ani Retnawati, terakhir dengan Ibu Dr. Komaladiri. Dokter, beliau satu amal dengan saya. Kita satu-satu dari SMA 45. Cuma Bu Dokter baru, saya tahun 80-an selesainya. Berarti lebih awal. Belum ketemu tuh. Oh, pindahan 45. Alhamdulillah juga Bu Umi juga kita satu wadah pendidikan. Ibu di SMA 83. Saya kebetulan di SMP 151 bertetangga dengan Pak Muhammad Idrus ini sebetulnya. Masya Allah. Kita jalan ke PIL, Bapak jalan
haluan ya? Iya, jalan haluan. Baik, Bu, sebetulnya begini yang saya mau tanyakan. Ini juga sering sekali kita suka mendapatkan paparan seperti ini. Cuma kok sampai sekarang belum kelar-kelar juga solusinya. Jadi buat saya mantan pendidik Bunda. Jadi alhamdulillah saya sudah 1 tahun ini purna bakti. Jadi kita kesono kemari mentok. Kita terapkan sistem seperti ini di sekolah dengan sistem kurikulum seperti dulu. Kita kalau dulu anak itu bersalah, kita akan adakan sanksi. Apakah sanksi berupa teguran, kemudian berupa langsung fisik atau panggil orang tua, itu ada. Kemudian selesai. Karena didukung oleh kurikulum yang memang dulu bahwa guru itu mempunyai wewenang untuk menjadikan anak itu berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan tinggi, dan selesai menjadi orang yang sukses. Namun sekarang guru mentok. Kita mau ini terbentuk dengan undang-undang HAM. Jangankan dulu kita kalau nggak bisa apa dipukul. Hafal kata guru agama, al-ikhlas, ngapal, pukul tangan kita oleh guru agama. Orang tua kita kalau kita ngadu bilang tambah dimarahin. Tapi sekarang tidak demikian. Jangankan guru memukul, berkata kamu bodoh, kamu itu namanya udah bully. Anak melapor dengan kalimat yang berbeda, terjadilah tindakan hukum buat guru. Artinya guru ini sudah mentok. Untuk kesehatan juga demikian Ibu. Kita semua mentok juga untuk pendidikan. Yang saya tanyakan adalah, ya betul, ini lagi curhat sebetulnya karena yang saya tanyakan adalah, punten Ibu. Tenang Ibu. Ya, yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau semuanya ini untuk bisa terrealisasi, ini kan sudah pemerintahan baru, tentunya punya para anggota dewan menteri-menteri yang baru dengan konsep yang berbeda. Saya kepingin semua masalah ini bisa selesai, baik itu bully, masalah kesehatan reproduksi maupun masalah anak-anak dalam agama. Jadi solusi yang terbaik adalah mohon izin untuk Ibu Dokter, Ibu Retno dengan Ibu Komala, semuanya ini supaya kita berjalan dengan baik. Yang kita harapkan seperti apa solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bunda. Silakan pertanyaan kedua. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Budiarti, saya perwakilan dari Majelis Taklim Salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari materi yang disampaikan tadi, manakala kita sekarang itu menghadapi hidup di era digital, di mana anak-anak di zaman sekarang itu nggak cuma anak-anak dewasa, nggak cuma orang tua, tapi dari anak-anak yang masih kecil pun sudah diperkenalkan dengan gadget ya Bu ya. Mungkin dari bayi, dari balita, karena untuk amannya orang tua awalnya mungkin biar anak diam, jadi ya udah kasih aja nih handphone gitu kan, mamanya mau sibuk, mau masak atau apa. Nah, yang menjadi permasalahan kesininya ketika anak itu tumbuh menjadi besar dalam usia SD, SMP gitu, orang tua mengalami masalah, menghadapi tantangan oleh anak ini. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana gitu kan cara orang tua mendidik gitu kan generasi Z yang sudah mengalami monofobia atau ketergantungan dengan gadget. Itu bisa dilihat dari dampak dari segi agama, kesehatan, dan juga pendidikan. Karena itu pasti dia akan mengalami permasalahan di sekolah, lingkungan rumah, dan juga dari segi psikologisnya dia. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari RW 10 Rawabada Utara. Jadi tadi pemaparannya sangat menarik ya, ada 3 bidang praktisi agama, pendidikan, kesehatan yang sangat-sangat komprehensif. Jadi ini tadi yang sudah terjadi ya Bu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi gitu ya dari semua praktisi yang ada di depan ini pembicara apabila sudah ada luka pengasuhan Ibu. Jadi sudah ada luka pengasuhan untuk anak itu yang sudah terjadi, dan bagaimana cara kita tadi menanggapinya di 3 pilar pendidikan tadi, baik di rumah, madrasah, di sekolah ya maupun di lingkungan sendiri, sehingga kita bisa menjaga kesehatan mental anak-anak kita ini di 3 pilar tadi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cukup ya. cukup 3 penanya dulu untuk terpilih yang pertama. Yang pertama dari Bu Sri Mulyanti, PKK RW 04 RBS. Guru mempunyai wewenang, Ibu ya. Pertanyaannya bagaimana jika semuanya bisa direalisasikan? Solusi yang terbaik. Silakan Bunda Amit atau Bapak Kiai. Silakan. Oke, nanti semuanya akan diberikan masukan. Silakan Kiai. Solusi terbaik. Cek. Baik, terima kasih Ibu. Ya, dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya secara garis besar sama ya Bu ya. Ini masalahnya solusi. Ya, jadi menjawab ini pertama, ya saya mau cerita sedikit tentang kondisi arahan dari pemerintah tentang kurikulum yang sekarang berjalan. Jadi di sekolah itu kita para guru diarahkan ketika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anak, mereka harus dibetulkan tapi tidak boleh tidak boleh ada hukuman gitu. Jadi pendisiplinannya ini adalah pendisiplinan positif. Nah, sehingga ketika terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, maka tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang ya sebagaimana mestinya di dalam kurikulum tersebut. Sehingga ini ada candaan aja sih ya, ini mah candaan di teman-teman. Jadi ketika ada anak murid merokok ya, ini anak SD, SMP atau SD lah, SD merokok, itu boleh nggak dihukum gitu gara-gara merokok itu? Ya harusnya kan didisiplinkan ya. Mereka tidak boleh disuruh berdiri, mereka tidak apalagi sampai dipukul gitu. Bahkan harus diberikan sebuah penanganan ya bagaimana supaya mereka bisa tidak melakukan itu lagi. Tetapi kita juga bingung gitu bagaimana caranya ya. Nah, maka itu adalah kondisi tentang regulasi yang ada di pemerintah, dan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada aturan-aturan yang secara hukum yang kemudian ini juga bisa menjerat para guru maupun orang tua. Karena jangankan guru, orang tua juga kalau melakukan hukuman fisik itu juga bisa dilaporkan gitu oleh anaknya. Nah, maka bagaimana solusinya? Dari segitiga emas tadi ya, segitiga emas pendidikan tadi antara rumah, sekolah, dan juga masyarakat, ini sebenarnya yang menjadi sebuah pokok untuk solusinya ini adalah bahwa tanggung jawab ini harus jadi tanggung jawab bersama Bu ya. Jadi tidak bisa lalu kemudian orang tua bertanggung jawab seperti ini sendiri sementara sekolah dan masyarakat tidak bertanggung jawab. Begitu juga sama Bu. Jadi sekolah di mana guru dituntut untuk menjadikan anak muridnya itu anak murid yang baik, tetapi orang tua juga lepas tangan gitu. Apalagi di pondok biasanya. Jadi udah saya serahkan ke pondok gitu, supaya nanti itu tidak bisa seperti itu. Jadi orang tua harus ikut bertanggung jawab, sekolah harus ikut bertanggung jawab, masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang tadi disampaikan oleh Abdurrahman An-Nahlawi tadi. Ya kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka didiklah dengan cara yang baik oleh orang tua gitu. Jangan kemudian mereka dibiarkan. Saya juga sering menemukan anak-anak yang mereka hampir tidak bisa ketemu dengan orang tua gitu, karena bapak
ibunya dua-duanya sibuk bekerja, sehingga mereka terdidik dengan lingkungan, terdidik dengan tontonan yang ada di televisi atau di HP. Begitu juga di sekolah juga sama. Sekolah juga harus mengambil peran itu, termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Nah, secara spesifik tadi saya sudah menyampaikan adalah masjid. Jadi masjid ini juga tidak hanya lalu kemudian hanya pada ibadah saja, gitu, tetapi juga bagaimana bisa memainkan peran untuk pendidikan anak-anak generasi yang akan datang agar mereka menjadi anak-anak yang terdidik dengan baik. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang mengalami ketergantungan ya, ketergantungan terhadap gadget? Ya kalau sudah ketergantungan itu sudah pasti negatif ya. Jadi kalau ketergantungan apapun, kalau sudah ketergantungan itu sudah harus sudah harus dibatasi. Ya caranya bisa dengan cara dibatasi, tetapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin harus ada bantuan dari tenaga kesehatan atau dari psikolog. Karena kalau sudah sudah ketergantungan seperti itu ya tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat negatif bagi perkembangan anak-anak kita. Ya mungkin itu dari saya, selebihnya nanti ditambahkan oleh Umi dan juga Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda yang solihah semuanya sudah mendengar paparan dari Bapak Kiai Muhammad Idrus. Mungkin Bunda Anit ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sri. Kita berasal dari pendidikan Ibu ya, baik. Dan yang di depan kita semua ini pendidik. Beliau guru SD, beliau kepala sekolah Persis, dan saya sendiri aktif di SMA 83 dan saya sendiri juga mendirikan pondok pesantren. Ya. Baik. Ketika kita berbicara tentang kurikulum yang ada sebenarnya itu menyesuaikan dengan ideologi bangsa. Mari kita tengok ketika kita kembali kepada sejarah, di mana kita belum mengenal tulisan, masih buta huruf, maka disitulah pemerintah menerapkan kurikulum membasmi buta huruf. Bahkan sampai ada kurikulum CBS atau kurikulum CBS ya. Maksudnya apa? Itu memberantas buta huruf. Selanjutnya berjalan ke sini, berjalan. Artinya apa? Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah ideologi dari tujuan suatu bangsa. Maka ketika ada paradigma yang mengatakan ganti pemimpin, ganti kurikulum, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ganti pemimpin, ganti kurikulum, kenapa tidak? Karena memang ada pesan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka zaman berubah. Maka ketika ada pergantian kurikulum, kenapa kita nggak lebih terbuka? Kan tidak harus kita berpatokan pada CBSA, tapi juga tidak menghilangkan CBSA, gitu ya. Artinya kalau ditanya apa kurikulum yang terbaik dari yang pertama, dari ketika kita merdeka sampai pada hari ini, semuanya saling menguatkan. Karena dengan bergantinya kurikulum, tentunya itu mempunyai latar belakang dan tujuan yang disesuaikan dengan budaya dan tujuan suatu bangsa. Begitu ya. Maka kalau tanya mana yang paling benar, baik semuanya. Bagaimana kalau kita berubah? Kita harus berubah. Karena pendidikan itu sifatnya dinamis. Pendidikan itu tidak boleh statis. Kalau hidup statis pendidikan, maka kita akan menjadi orang primitif dan kita akan tertinggal budaya dengan negara-negara yang lain. Dan sedangkan anak-anak kita itu dihadapkan pada dunia global, di mana hari ini terjadi di Amerika, kita bisa mengakses hari ini pula. Maka diperlukan perubahan kurikulum yang dinamis, yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan saya menyetujui itu. Maka hari ini kemarin saya melihat tentang Pak Prabowo yang hari ini jadi pimpinan kita, kurikulum Merdeka akan dikaji ulang. Maksud dikaji ulang itu kan belum tentu untuk ini pasti dengan kajian itu Bu, tentunya yang positif akan dipakai, yang negatif akan dibuang, gitu. Maka kalau kita lihat apakah kurikulum Merdeka itu jelek semua? Oh tidak.
Kurikulum Merdeka itu mengajarkan anak-anak untuk lebih analisis. Guru-guru mempunyai kemerdekaan untuk memperdalam materi pelajaran jika guru memahami makna dari kurikulum Merdeka, gitu Bu. Dan di saat ini juga banyak sekali PPG yang awalnya menunggu berpuluh-puluh tahun dan ini bisa diselesaikan hanya 2 tahun melalui platform PMM, gitu Bu. Jadi ada platform yang memang mempermudah guru untuk bekerja, ya. Jadi artinya bagaimana solusinya? Solusinya semuanya harus berperan aktif. Apakah kurikulum yang ada hari ini salah? Tidak. Kurikulum yang ada menguatkan kurikulum yang sebelumnya. Karena tadi saya ulang, kurikulum disesuaikan dengan tujuan ideologi suatu bangsa. Seperti itu ya, Ibu Sri. Mbak Kira sepakat. Jika nanti ada perubahan lagi, ibu-ibu yang ada di sini nggak usah ngomong, iya ganti kurikulum, ganti pemimpin, ganti kurikulum, itu menambah runyam pendidikan. Benar nggak Bu? Benar. Maka kita harus kalau ganti kurikulum apa yang harus kita lakukan? Kita lihat, kita analisis, kita ambil baiknya. Oke, ini cocok karena memang sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Seperti itu ya Bu ya. Oke untuk Bu Sri. Kemudian untuk ibu yang ada di sana tentang gadget gitu ya. Bagaimana nih anakku kok tergantungan gitu ya. Masalah gadget ini adalah masalah kita bersama Ibu. Masalah gadget adalah masalah kita bersama. Benar kata Pak Kiai tadi, pondokin aja. Kalau di pondok itu nggak ada gadget gitu Bu. Nggak ada itu di pondok saya anak pakai gadget, pakai handphone nggak ada. Yang ada ya Quran, sholat 5 waktu, terus baca kitab dan itu saja. Tapi kondisinya hari ini Ibu, halo Ibu, saya mau cerita sebentar. Saya di kelas, saya mengajar di 3. Ini ada anak yang ngomong sendiri Bu. Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Tiba-tiba anak ini nangis sendiri Bu. Dan tiba-tiba anak ini senyum-senyum sendiri. Ini saya gini, ini anak stres apa gimana ya? Saya panggil emaknya Bu. Mohon izin, siswa atas nama ini mohon orang tua menemui saya. Ketika nemuin saya tanya, Ibu, apakah anak ini terlahir seperti ini? Kalau terlahir seperti ini berarti dia anak ABK. Kalau anak ABK berarti dia mempunyai treatment yang lain, gitu ya Bu ya, sesuai dengan ABK-nya. Tapi ternyata anak ini tidak Bu. Ngomong gini, Umi, anak saya ini lahir normal sampai SMP. Ketika SMP ada COVID tahun-tahun 2019, anak ini gadget terus dan dia ini keseringan main game Sakura. Game Sakura tahu kan? Game Sakura itu Bu simulasi terus Bu. Kadang dia jadi bapak, kadang dia jadi emak, ya, Dok ya. Kadang dia bisa jadi apa saja di situ Bu. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Akhirnya dia kecanduan game Sakura itu sehingga dia simulasi terus Bu. Kadang dia jadi emak, dimarahin suaminya nangis gitu Bu. Kadang dia jadi ini dan ini nyata loh, ini nyata. Dan hari ini anaknya minum obat depresi gitu. Dan itu nyata. Maka apa yang harus kita lakukan? Ibu, yang pertama kita harus sepakatin bersama sama anak kita. Nah, oke, kamu saya berikan handphone, tapi ingat ya di jam sekian sampai jam sekian ada jam, ada durasi yang kita sepakati. Kalau misalnya, aduh anakku nih hari ini sudah gak bisa lagi durasinya dibatasin gitu. Oke, ibu ajak anak-anak untuk bermain fisik. Kalau cewek, yuk nak kita main, kita bikin roti bareng yuk, kita harus Bu. Karena lebih menantang dibanding handphone. Hari ini kan tidak Bu, anak main handphone, wah handphone taruh, emaknya main handphone. Bener gak Bu? Betul. Hai handphone taruh, tapi emaknya sibuk dengan laptopnya. Apaan gitu Bu? Maka itu gak nyentuh. Jika ingin tersentuh, mari turun, tinggalkan dulu apa yang sedang kita pegang, turun. Yuk nak masak bareng, yuk nak beres-beres bareng. Hari ini masak bareng menjadi hari yang mahal harganya. Benar ya Bu? Oke. Untuk yang belakang, tadi pertanyaannya apa yang yang belakang? Menghadapi anak-anak yang sudah terpapar. Oke, mungkin mirip ya Ibu ya, mungkin mirip ya.
dengan anak kita zaman dulu. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, tiba-tiba anak saya, woi kalau begini nih saya meninggoy. Wow, dia punya kosakata baru, meninggoy. Ya, meninggoy itu meninggal. Ya, punya kosakata baru ya. Terus ada anak SMA tuh datang ke saya curhat, Umi saya begini, saya dibilang pick me. Oh, apa tuh pick me? Saya dibilang sok cantik. Artinya sudah ada perubahan pola asuh antara kita dengan emak kita dahulu, dan itu tidak bisa kita samakan pola asuhnya. Maka kita harus banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, dan bangun kesepakatan dengan anak. Bangun kesepakatan dengan anak, dan tentunya anak itu mempunyai kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri asal dia tidak keluar dari koridor. Paham Bu? Saya bilang Bu, anak itu kan bagian dari saya, gitu kan ya Bu ya. Tapi ingat, anak itu mempunyai kemerdekaan sendiri untuk menentukan siapa dia, untuk menentukan dia mau jadi apa dan bagaimana prosesnya. Orang tua mendampingi, orang tua menstimulus supaya anak ini mampu menjadi pribadi yang baik. Mungkin dari saya gitu, Ustazah. Terima kasih Bunda. Bu Dokter mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Kalau saya paling caranya mengobatinya apabila sudah terlanjur terjadi. Tadi ibu yang di belakang bilang apabila sudah ada luka asuh ya Bu ya. Itu luka asuh namanya ya. Itu namanya luka asuh, itu yang sudah terjadi. Yang seperti tadi saya awal bilang. Kalau kita bisa mengobati sekarang, apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan itu luka batinnya. Suatu saat itu bisa tercetus kembali, sudah terjadi trauma. Tapi kita juga sebagai orang tua tidak bisa tidak mengalah. Apa cara pola asuh kita yang salah? Yang tadi saya bilang ada 4 ya Bu ya, pola asuh. Kita berkomunikasi 2 arah, atau kita 1 arah, atau kita mengikuti aja, atau kita yang terakhir terserah. Yang penting gua kerja, itu biasanya yang terjadi pada orang tua kerja dua-duanya ya Bu ya, dipercayakan kepada mbaknya atau yang lainnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua berkaca dulu, kita sudah memakai pola asuh yang mana. Kalau kita salah ya kita perbaiki. Kalau saya lebih memilih ke pola asuh yang pertama ya Bu ya. Jadi kita bangun komunikasi 2 arah. Nggak sebentar Bu, lama. Belum, apalagi anak sudah menjelang remaja. Udah terlambat kadang-kadang kita mau nanya dia udah gak terbuka sama kita. Bahkan dia lebih percaya ke tetangga kita daripada sama kita ya Bu ya. Lebih percaya sama mbak kita daripada sama kita. Jadi luka batin itu bisa diobati dengan cara kita sebagai orang tua. Kalau obat-obatan Bu, gampang. Masa anak kita mau kita cekokin obat terus, obat penenang lagi. Tapi kalau dari batin yang kita gak dijaga untuk apa? Gitu ya Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua bolehlah kita berkaca dulu bagaimana cara kita merawat anak. Ya Bu ya. Terima kasih. Ya, demikian ya Bunda jawaban dari ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit saya menambahkan, saya punya kisah pribadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat ibu semua. Dulu ketika anak saya yang pertama itu masih kecil, kebetulan saya tinggal di daerah yang luar biasa, narkobanya banyak. Ibu ya, saya cerita sedikit ya Bu ya. Gini, saat itu rumah saya masih ngontrak di sebuah tempat, saya nggak perlu sebutin, yang udah tahu dia aja. Nih saya pulang ngajar, tetangga pada datang ke rumah. Mama Uki, terima kasih ya, anak saya tadi dikasih uang sama anaknya beli buku. Ada lagi yang laporan anak saya dikasih uang beli ini segala macam. Ini saya kaget, saya nggak pernah kasih uang besar buat anak saya jajan. Ini uang dari mana? Nah, dapat 1 minggu
dia ambil uangnya, dia bagi-bagiin ke temen-temennya. Temennya ada yang beli buku, ada yang beli baju, ada yang segala macam. Ngambilnya nggak kira-kira 3 juta. Dan itu ngambilnya nyicil. Ketika saya buka kunci lemari, saya kaget. Ini yang tahu kunci naruh di atas kan cuma saya sama suami. Kenapa bisa hilang? Ternyata pencuri kecilnya anak saya sendiri. Saya ngomong baik-baik, dia nggak mau jawab. Kenapa ngambil uang mama? Begitu. Dulu masih pakai pola asli yang lama, saya cubitin sampai biru. Iya, satu arah. Saya ceprotin pantatnya sampai biru. Dia ngaku, kalau nggak gitu mak, nanti nggak ditemenin, nggak boleh main sama teman-teman. Ternyata gaulnya sama anak-anak yang udah lebih gede dari dia. Apa yang saya lakukan? Nangis. Kemana cari pinjaman buat bayar uang neraka? Ini kisah saya pribadi. Saya ngobrol sama suami, saya ngadu sama guru-guru saya. Disampaikan tadi yang saya sampaikan dari Abdurrahman An-Nahrawi. Benar bu, anak itu punya 3 orang tua. Orang tua kandung, orang tua pendidikan, dan orang tua lingkungan. Itu benar. Jadi kalau ketiga orang tua ini nggak balance bu, nggak akan berhasil tuh anak hidupnya. Saya minta ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Saya nggak mau anak saya begini. Saya sampaikan seperti ini kayak gini. Akhirnya keputusan saya sama suami. Saya bilang kita masukin pondok pesantren. Di rumah kita didik anak kita ngaji, kita perhatiin. Kan kita 24 jam gak bisa merhatiin mereka. Benar gak bu? Kita sibuk ke pengajian, kita sibuk kemari, ya gak bu? Benar gak bu? Ya kan? Taruh di pondok. Akhirnya dar segala macam, mertua bilang begini, ada ipar bilang begini. Oh maunya bikin anak doang, gak mau ngurusin. Ngapain naruh anak di pondok, gak mau ngurusin? Saya bilang, saya yang lebih tahu bagaimana cara merawat dan mendidik anak saya. Akhirnya keputusannya, anak ini harus keluar dari lingkungan masyarakat yang gak bagus. Di rumah lingkungan sudah bagus, kita mendidik dia. Di sekolah lingkungan sudah bagus, ternyata lingkungan masyarakatnya yang kurang bagus. Saya harus keluarkan anak saya masukin ke pondok pesantren. Alhamdulillah bu, dengan izin Allah, tuh bocah dikasih pelajaran sama Allah di pesantren. Dia nabung, tabungannya khusus. Dia pikir buat kasih kejutan ke emaknya. Ternyata tabungan dapat 3 bulan hilang sama celengan-celengannya. Setelah itu laporan, dia bilang mah kesini ke pondok kenapa? Kasur AA hilang. Gimana bisa hilang tuh kasur? Enggak mungkin, pondok enggak besar-besar amat kasur hilang. Saya datang ke sana bu, ini pembelajaran bu. Saya datang ke sana, saya lihat omongan dia benar jadi kenyataan. Kasurnya tinggal buat kepala doang, yang batas kepala ke bawah udah habis dipinta teman-temannya buat cuci. Piring, kasurnya rusak. Nah, apa hikmahnya bu? Saya sampaikan ke dia. Inilah nak rasanya kehilangan. Bagaimana rasanya kehilangan ketika kamu punya milik yang paling kamu sayangin, Allah ambil. Anak saya nangis, maafin. Bu, mudah nggak anak pesantren? Nggak mudah bu.
Ustazah Ani, Bapak Kiai Haji Ahmad Qudsi, beliau bikin pesantren pun menghadapi itu nggak mudah karena saya juga mengalami. Bulan pertama anak saya korengan. Ini nyata. Kiai saya bilang nggak apa-apa, biarin ilmunya nempel, nggak apa-apa. Sambil kita obati. Bulan kedua kasur hilang, bulan ketiga celengan hilang, bulan keempat laporan kalau makan ikan lele cuma dapat kepalanya. Bu, bagaimana rasanya jadi ibu yang anaknya di pesantren ngalamin kayak gitu? Ibu harus kuat, kuatin kita dulu, Bu. Kalau kitanya nggak kuat denger keluhan anak terus kita bener-bener melo, datengin pondok nangis-nangis. Ustaz, tolong dong anak saya diperhatiin, Ustaz. Anak saya titip, boleh. Tapi ibu minta sama Allah, Fatihah intip habis salat sebutin nama anak ibu. Saya ngalamin tiga-tiganya saya pondokin dari kelas 2 SD. Bukan karena saya nggak mau ngurusin anak, karena saya punya keterbatasan mendidik anak di rumah. Ini pelajaran buat kita semua, Bu. Bahwa perjuangan kita mendidik anak kita dengan 3 pilar tadi harus balance. Tuh, Bu. Ini sedikit yang saya alamin ya, Bu ya. Mudah-mudahan ketika nanti ibu udah telat pada gede-gede kan pada punya cucu ibu dah kasih pandangan sama anak ibu. Tujuannya bukan untuk membuang dia. Itu kontroversinya luar biasa, Bu, ketika kita naruh anak di pondok dari SD apalagi sampai dia kuliah masih kita pondokin. Dan sekarang ketika dia sudah dewasa, dibilang terima kasih ya Ma, Aa udah dimasukin pondok. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa ngaji, sedikit-sedikit bisa memberikan yang terbaik buat orang tua. Mudah-mudahan Ibu ya sedikit ini bisa bermanfaat. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang ingin saya sampaikan juga sebagai guru, Bu. Banyak hal saya sampaikan sedikit kepada ibu-ibu. Saya punya kasus juga, ibu yang sudah seperti ini, hati-hati. Pornografi dan sebagainya sudah masuk ke kamar anak-anak kita sekarang. Sekarang ini anak-anak kita kenapa nggak punya daya juang buat memperjuangkan nilainya bisa dapat yang terbaik? Mereka cuma asik dengan gadgetnya, itu salah kita. Bisa jadi salah itu karena pengasuhan kita yang kurang, karena sibuknya kita di luar, ya Bu ya, karena ketergantungan kita dengan gadget juga anak di akhirnya jadi ngikutin kita. Saya banyak menyaksikan anak-anak murid saya di sekolah yang sudah kecanduan pornografi. Anak-anak di sekolah saya yang setiap malam nyaksiin mak bapaknya berantem tidur bareng. Begitu saya cek, kontrakannya cuma sekamar, tidur di situ, makan di situ, semuanya di situ. Berarti salah siapa? Orang tua. Jadi kita harus hati-hati, Bu, hati-hati. Saya pernah ikut pertemuan dengan MUI Provinsi DKI Jakarta. Di situ ada ketua KPAI. Karena kasusnya ada juga anak murid saya yang mohon maaf, hamil, kelas 1 SMP hamil, yang ngehamilin kelas 1 SMA. Jadi awalnya emaknya ini bingung, ini kok, maaf ya Bu, punten, ini kok dia tiap bulan beli pembalut, kok pembalutnya nggak pernah berkurang. Berarti anaknya nggak haid. Ini anak sudah haid kelas 4 SD. Dicek, dibawa ke bidan, enggak mens sudah 4 bulan. Dibawa ke bidan, ternyata sudah ada bayi di dalam kandungannya. Orang tua mana yang nggak kaget, Bu? Nggak ketahuan lagi. Sudah dibawa ke bidan, akhirnya ditanya anaknya, yang hamilin siapa? Si ini mak. Ditanya tuh anak kedua, awalnya gimana sih? Tuh anak main bisa-bisa bareng-bareng, Bu. Ada iklan di YouTube. Iklan di YouTube itu punten, Bu. Yang suka ada iklan gimana ngerasin titik-titik laki-laki gitu kan? Diklik sama tuh anak. Kalau udah sekali ngeklik, seterusnya keluar iklan porno tuh. Dipraktekin sama mereka berdua. Awalnya cuma coba-coba, akhirnya seperti itu. Nih,
Saya sampaikan pada Ketua KPI, Ustaz, tolong Ustaz, tertibkan iklan di YouTube Ustaz. Kami ini sudah pusing para pendidik ini menghadapi seperti ini. Dia bilang apa? Itu bukan wewenang kami Ustaz. Wewenang kami cuma menertibkan iklan-iklan yang ada di TV. Tapi iklan di YouTube wewenang Menkominfo. Karena mereka setorannya sama Menkominfo. Ibu tahu Menkominfo siapa yang tahun kemarin? Ibu udah tahu jawabannya. Kita berdoa pada Allah SWT. Semoga Allah jaga anak kita. Semoga pemerintah yang baru ini lebih baik lagi dalam segi pendidikan, kurikulum dan semuanya, Ibu ya. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat pada siang hari ini yang juga bisa Ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya Bu ya. Tepuk tangan buat ketiga pembicara kita pada siang hari ini dan juga untuk seluruh ketua MUI, para penasehat, pelindung ya Bu ya, semua jajarannya, Ustaz Fadian, juga PRK MUI ya Bu ya. Kita mohonkan kepada Allah, kita kirimkan Fatihah. Semoga Allah lindungi anak-anak kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga rumah tangga kita ya Bu ya. Allah jaga generasi-generasi bangsa dan negara kita. Dan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita selalu Allah berikan petunjuk untuk selalu mengayomi kita rakyat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilahi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, para peserta seminar yang kami hormati, kita sama-sama telah mengikuti kegiatan seminar ini dari awal sampai akhir. Harapannya di samping kita menjalin silaturahmi dengan segenap pengurus MUI Kecamatan Koja, kami juga berharap kegiatan ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua dan semoga nanti bisa terus disampaikan kepada warga masyarakat, jamaah ya, sehingga pesan-pesan atau ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang sudah kita serap dari para narasumber ini bisa bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, juga buat masyarakat kita. Itu yang menjadi harapan kita. Dan kemudian melalui kegiatan ini juga diharapkan kita ya MUI Kecamatan Koja dapat terus berkolaborasi, bersinergi, kerjasama dengan para pengurus PKK baik di tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat RW. Mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan, kalau ibu-ibu PKK kan biasanya suka ada kegiatan rutin di kelurahan, pengajian dan lain sebagainya. Bisa nanti berkolaborasi dengan MUI, misalnya bidang PRK nanti bisa diundang hadir, atau dari kami nanti dari pengurus silahkan aja ibu-ibu PKK yang atur, karena itu kan acara ibu-ibu PKK, nanti kita tinggal hadir kalau memang diundang. Oh gitu. Oh iya, nomor saya. Ya. Nomor saya 081 399 261 021 081 399 261 021. Insyaallah nanti kalau ibu mengundang, nanti kita akan koordinasi juga dengan bidang PRK. Bidang PRK nanti siapa nanti yang bisa hadir untuk memenuhi undangan dari itu. Ini barangkali kegiatan kita di kesempatan siang ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua.
Dan kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan seminar konsep pendidikan dan kesehatan anak dalam Islam sebagai peran melahirkan generasi tangguh dalam menghadapi tantangan zaman kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.